Pada kisah kali ini, terlihat seorang pria bernama Pete Kozlow. Dia adalah seorang mantan narapidana yang direkrut menjadi mata-mata oleh FBI dan ditugaskan untuk menjadi informan pada seorang bandar narkoba kelas kakap. Ia nampak sedang mengerjakan sesuatu lalu menyelipkan barang tersebut ke dalam pakaiannya. Tak lama kemudian, sebuah panggilan dari FBI masuk ke teleponnya yang memberitahu jika target mereka akan tiba dengan membawa 6 kg narkoba jenis fentanyl. Tak lama berselang, giliran ponsel lainnya yang mendapat panggilan. Namun kali ini, panggilan datang dari kawan gangsternya yang bernama Staszek. Keduanya pun mulai membicarakan soal kedatangan bos mereka, termasuk dengan barang haram yang akan diselundupkan. Kozlow juga digambarkan sebagai seorang suami sekaligus ayah yang bertanggung jawab. Karena ia yang mengetahui bahayanya tugas kali ini, langsung meminta istri dan anaknya agar berlindung ke tempat lain, alih-alih untuk berlibur. Kozlow juga tak lupa menitipkan kunci pada istrinya yang bernama Sofia, sembari memintanya untuk tidak membukakan pintu pada siapapun apabila dirinya tak kunjung pulang dari misi kali ini. Di waktu yang sama, agen FBI bernama Wilcox nampak sedang memberi arahan pada petugas lainnya mengenai penyergapan yang akan dilakukan pada target mereka. Agen FBI yang sebelumnya sempat menghubungi Kozlow juga menjelaskan soal kontribusi mantan narapidana tersebut dalam aksi penyergapan kali ini. Wilcox menegaskan agar semua petugas tidak perlu menangkap atau menyakitinya, kecuali hanya menunggu sinyal instruksi dari Kozlow untuk memulai aksinya nanti. Nah, keesokan harinya, Kozlow menjalani aksinya dengan menemui Staszek di bawah pantauan Wilcox dan pasukannya. Namun tanpa diketahuinya, ternyata Staszek malah mengajak Kozlow untuk bertemu dengan pembeli. Sontak, ia pun bingung karena itu tidak masuk dalam rencananya kemarin. Sama halnya dengan Wilcox yang mau tak mau, kini harus mengikuti pola pergerakan dari targetnya. Setibanya di tempat transaksi, Kozlow yang menjalani perannya dengan sangat baik malah mendapati adanya kejanggalan pada calon pembelinya kali ini. Pasalnya, pria tersebut nampak canggung dan sama sekali tidak terlihat seperti pecandu atau kriminal lainnya. Tidak hanya itu, keanehan juga dirasakan betul oleh Kozlow ketika mengetahui kebohongan calon pembeli itu yang mengaku pernah sama-sama di penjara di Bell Hill. Alhasil, Kozlow pun meyakini jika pria yang ada di depannya merupakan anggota polisi yang mungkin saja sedang bertugas namun tak mengetahui siapa Kozlow sebenarnya. Dengan perlahan, Kozlow berusaha memperingati polisi itu agar meninggalkan tempat tersebut. Karena bagaimanapun juga, nyawa polisi itu bisa saja terancam. Namun respon mengejutkan malah ditunjukkan oleh polisi penyamar itu dengan mengeluarkan pistol seolah ia ingin menakut-nakuti Kozlow. Bukannya berhasil kabur dan menyelamatkan diri atau menangkap kawanan Kozlow, polisi itu malah tumbang setelah tembakan Staszek berhasil mengenai tubuhnya. Mendapati aksi tersebut, Kozlow pun kesal karena skenario awal yang telah disusunnya bersama Wilcox menjadi berantakan. Ia lalu keluar dari tempat tersebut dengan alasan ingin merokok yang sebenarnya merupakan kode dari Kozlow agar Wilcox dan satuannya bisa segera mengamankan tempat itu. Namun hal tak terduga justru terjadi, karena ternyata Wilcox malah mengambil keputusan sendiri dengan meninggalkan tempat itu dan menarik mundur pasukannya untuk tidak jadi menyergap tempat tersebut. Usai membereskan mayat polisi tadi, Kozlow dan kawanannya kini tiba di markas sang gembong narkoboy yang diketahui bernama Richard Klimek. Dengan beringas, Klimek memukuli Staszek karena dianggap telah mengancam bisnisnya, menyusul aksi penembakan pada polisi tadi. Lain halnya dengan Kozlow, ia malah diperintahkan Klimek untuk menyerahkan diri pada polisi. Karena menurutnya, dengan cara tersebut, maka kasus penembakan tadi tidak akan diusut terlalu jauh oleh polisi, yang bisa saja mengacaukan bisnisnya. Bahkan Klimek juga menjamin jika masa tahanan Kozlow tidak akan berlangsung lama, karena ia pun telah menyiapkan tim pengacara untuk mempersingkat masa tahanannya. Namun, ternyata rencana tersebut tidak hanya sekedar untuk menutupi kasus penembakan tadi saja. Gembong narkoboy itu juga berniat untuk menjadikan Kozlow sebagai penyuplai barang haram di penjara tersebut. Sialnya lagi, Klimek ternyata juga telah menahan istri dan anak Kozlow yang semakin membuat permintaannya tak bisa ditolak lagi oleh mantan narapidana itu. Di tepian sungai, mantan polisi yang diketahui bernama Daniel Gomez akhirnya ditemukan oleh petugas polisi lainnya.
Termasuk diantaranya adalah Edward Greens yang merupakan petugas divisi organisasi kriminal sekaligus menjadi atasan dari mendiang Daniel di satuannya. Di tempat yang berbeda, Kozlow nampak sedang bertemu dengan Wilcox dan mulai meminta kejelasan terkait keputusan yang diambil agen FBI itu saat penembakan Daniel terjadi. Namun, bukannya mendapat penjelasan, Kozlow seolah malah disalahkan karena telah membiarkan seorang polisi tewas terbunuh dalam insiden tersebut. Tidak hanya itu, pengakuannya soal rencana Klimek yang ingin menempatkannya di penjara malah membuatnya justru semakin dalam terjerumus pada misi kali ini. Karena Wilcox meminta Kozlow untuk tetap memenuhi keinginan Klimek agar nantinya ia bisa mendapatkan bukti peredaran barang haram di sana. Mendengar pernyataan tersebut jelas membuat Kozlow kesal, namun ia sendiri tak bisa berbuat banyak karena atasan Wilcox malah balik mengancamnya dengan segala tuntutan hukum yang seolah benar-benar menempatkan Kozlow sebagai pembunuh Daniel. Seolah tak memiliki pilihan lain, Kozlow kini hanya bisa menuruti permintaan Klimek untuk masuk penjara sekaligus berperan sebagai informan bagi FBI. Namun tanpa diketahui oleh siapapun, ternyata Kozlow telah mengantisipasi semua kejadian yang dialaminya. Hal ini terlihat dari percakapannya dengan FBI yang selalu ia rekam dalam kaset pita. Beralih ke Edward, ia yang masih belum terima dengan kematian anak buahnya, mulai mencari berbagai informasi mengenai sosok yang dicurigainya telah menjadi pembunuh Daniel. Ia bahkan sempat mencurigai Kozlow sebagai sosok di balik kematian anak buahnya. Namun dari sinilah mulai terungkap bahwa Kozlow sejatinya merupakan mantan anggota militer, sekaligus juga menjadi informan bagi FBI. Meski awalnya Edward sempat ragu, namun ia nampak begitu penasaran pada sosok Kozlow yang masih dicurigainya ada di balik peran besar Klimek. Di malam yang berbeda, perayaan jelang dimasukkannya Kozlow ke penjara pun dilakukan. Nampak Klimek yang datang bersama istrinya untuk melangsungkan makan malam bersama Kozlow dan Sofia. Tidak ada hal yang aneh dalam pertemuan malam itu. Namun yang menarik adalah nampak Edward yang ternyata telah mengintai rumah Kozlow sedari tadi jauh sebelum kedatangan Klimek di sana. Tidak hanya dibuat curiga oleh kedatangan si gembong narkoboy itu, namun Edward juga dibuat bingung ketika keesokan harinya ia mendapati Kozlow yang sedang ditangkap oleh polisi di halaman rumahnya. Seolah tak ingin dirundung dengan rasa penasarannya, Edward pun akhirnya mendatangi Wilcox di kantor FBI. Nah, di tempat tersebut, Edward langsung menanyakan soal keterlibatan FBI dalam pembebasan bersyarat Kozlow. Karena menurutnya, pria itu seharusnya masih menjalani hukuman selama 20 tahun. Namun anehnya, Kozlow yang baru menjalani hukuman 4 tahun malah sudah dinyatakan bebas bersyarat. Hal itulah yang menimbulkan kecurigaan dalam diri Edward. Terlebih, ia juga menemukan tangkapan kamera CCTV yang memperlihatkan Kozlow tengah berada di sekitar lokasi tewasnya Daniel, termasuk dengan sosok wanita dalam mobil yang diyakininya sebagai Wilcox. Seperti merasa terpojok, Wilcox dan atasannya hanya bisa terdiam di bawah ancaman Edward yang siap melawan FBI jika dugaannya memang terbukti benar. Di dalam penjara, Kozlow ditempatkan dalam satu sel besar bersama dengan napi lainnya. Nampak ia begitu disambut baik oleh napi di sana karena mengetahui jika Kozlow merupakan orang suruhan Klimek. Ia bahkan sampai diberi uang oleh napi lainnya yang juga merupakan anak buah gembong narkoboy itu. Sementara itu, di tempat lainnya, Sofia terlihat tengah memasukkan bungkusan barang haram ke dalam bangkai burung merpati, yang kemudian diangkut oleh drone dan dijatuhkan tepat di atap area penjara. Ternyata, ini merupakan siasat yang dilakukan Klimek dalam menjalankan bisnis peredaran barang haram di penjara. Karena keesokan harinya, Kozlow yang mendapat tugas di bagian kebersihan berhasil mendapati bangkai burung tersebut dan segera memasukkannya ke dalam kantong sampah. Beralih ke Edward, yang masih terus melakukan penyelidikannya, kini menghampiri toko milik Sofia dan langsung menanyainya soal kasus yang menimpa Kozlow. Namun sayangnya, Sofia masih belum terlalu terbuka, bahkan ia sampai mengusir Edward dari tempat tersebut. Seolah tak ingin ada hal lebih buruk lagi menimpa keluarganya. Mendapati penolakan dari wanita itu, Edward pun lalu meninggalkan kartu namanya dengan berharap agar Sofia bisa menghubunginya jika sesuatu terjadi pada wanita tersebut.
Edward juga mengatakan jika dirinya akan mengusut tuntas kasus yang menimpa Kozlov, bahkan bisa memperjuangkan kebebasannya apabila Sofia bersedia membantunya. Kembali ke Kozlov, ia yang mulai bisa mengedarkan barang haram di penjara, malah kini dihampiri oleh salah satu napi dari geng lainnya diketahui bernama Fermin. Ternyata napi itu hanya ingin menghubungkan Kozlov dengan Edward melalui panggilan radio. Dari sinilah Edward secara terang-terangan mengatakan jika tak lama lagi ada geng lainnya di penjara yang akan menghabisi Kozlov untuk memberikan informasi apapun mengenai kematian Daniel. Perkataan Edward nampaknya bukanlah sekedar gertakan saja. Karena tak lama dari itu, Kozlov pun digiring ke salah satu ruangan dan langsung dihajar tanpa ampun oleh sejumlah napi lainnya. Termasuk salah satunya adalah petugas sipir penjara. Pria itu bahkan sampai digantung pada sebuah tali untuk membuat siasat seolah kematian Kozlov merupakan tindakannya sendiri. Namun tak lama kemudian, Kozlov pun akhirnya mengakui jika dirinya hanyalah seorang informan dan bekerja untuk mengorek segala informasi tentang Klimek. Mendengar pengakuan tersebut, sekelompok napi kulit hitam itu pun lalu melepaskan jeratan tali di leher Kozlov. Dan terungkaplah jika mereka merupakan rival bisnis gembong narkoba itu. Sementara itu, di kantor FBI, Wilcox dan atasannya yang bernama Kate Montgomery kini dibuat panik. Karena ternyata Edward benar-benar melakukan aksi nekat dengan mendatangi langsung penjara Bell Hill yang menjadi tempat Kozlov dihukum. Tidak hanya itu, Edward juga diketahui sempat meminta data tentang keterlibatan Kozlov yang menjadi informan bagi FBI. Namun dari sinilah mulai terungkap bahwa ternyata Montgomery dan Wilcox melibatkan Kozlov sebagai informan secara diam-diam, tanpa diketahui oleh kantor pusat FBI. Aksi kedua agen FBI itu jelaslah bertentangan dengan peraturan yang ada di sana, dan bisa saja mengancam karir mereka berdua. Namun sialnya, Montgomery malah menyuruh Wilcox untuk melenyapkan Kozlov. Mendengar perintah tersebut, Wilcox jelas menolaknya mentah-mentah. Karena bagaimanapun juga, Kozlov telah berkontribusi banyak dalam aksi mereka selama ini. Terlebih, mantan militer itu juga memiliki keluarga yang tak bisa ditinggalkan begitu saja. Seolah tak ingin berdebat dengan bawahannya, Montgomery malah menyebut jika karir Wilcox akan sangat terancam, bahkan bisa sampai di penjara jika ia tak segera menghabisi Kozlov. Karena menurutnya hanya ada nama Wilcox dan Kozlov saja dalam dokumen mereka. Kembali ke Kozlov, ia yang telah mengantongi nama-nama orang yang terlibat dalam bisnis Klimek di penjara akhirnya memberitahukannya pada Wilcox sesuai dengan perintah awal yang diberikan oleh FBI kepadanya. Namun, kecurigaan langsung dirasakan oleh Kozlov. Karena Wilcox yang seharusnya senang dengan kabar tersebut malah hanya terdiam dan tak memberikan tanggapan satu kata pun. Seolah menemukan ada yang tak beres dengan FBI, Kozlov pun langsung menghubungi Sofia dan memintanya untuk segera menyelamatkan diri bersama anak mereka. Karena ia merasa FBI telah mengkhianatinya. Kozlov juga meminta Sofia untuk menggunakan kunci yang telah ia berikan sebelumnya. Yang ternyata itu merupakan kunci untuk membuka kotak yang berisikan semua rekaman pembicaraan Kozlov dengan FBI selama ini. Sialnya, Sofia yang tengah membuka kotak tersebut malah dihampiri Wilcox yang tiba-tiba saja datang ke tempatnya. Agen FBI itu juga langsung mengambil semua kaset tersebut dan memutarnya di dalam mobil. Entah apa yang dipikirkan oleh Wilcox, ia nampak sangat kebingungan dan bimbang ketika mendapati hasil rekaman yang selama ini disimpan Kozlov tanpa sepengetahuannya. Di waktu yang sama, Klimek yang telah mengetahui kedok asli Kozlov pun akhirnya memerintahkan anak buahnya yang ada di penjara untuk menghabisi Kozlov. Namun beruntung bagi Kozlov, ia yang sempat mendapat serangan dari salah satu napi malah berhasil melumpuhkannya. Bahkan ia sempat membuat kekacauan dengan menyandera seorang sipir. Sementara itu, Stasek dan anak buah Klimek lainnya kini terlihat tengah mendatangi Sofia. Kedatangan mereka bertujuan untuk melenyapkan istri dan anak Kozlov dengan membakar rumah tersebut.
Namun untungnya, aksi itu berhasil digagalkan oleh Edward yang tiba-tiba datang dan menembak mati komplotan anak buah Klimek di sana. Meski ia sendiri juga sempat terkena tembakan di kakinya. Kembali ke Kozlov, ia yang telah terkepung malah dengan cerdik menukarkan pakaiannya dengan seragam sipir yang disanderanya tadi untuk mengelabui sejumlah petugas yang akan menangkapnya. Melalui siasatnya tersebut, sniper yang berjaga akhirnya melepaskan tembakannya ke arah sipir yang tengah mengenakan pakaian narapidana. Tembakan itu juga yang secara tak langsung juga telah memicu ledakan pada tabung gas yang telah dipasang Kozlov sebelumnya. Alhasil, sebuah ledakan besar pun terjadi tepat di ruangan tempat Kozlov berada. Beruntung bagi Kozlov, ia yang sempat berlindung dari ledakan tadi akhirnya berhasil selamat setelah mendapat penanganan di dalam mobil ambulans. Menariknya, ia yang sebelumnya sempat dikira tak bisa selamat dari insiden tersebut malah kedapatan masih hidup. Dan hal itulah yang membuat Wilcox berinisiatif untuk membebaskan Kozlov dengan membekalinya pistol seolah-olah agen FBI itu sempat diancam oleh pria tersebut. Di sebuah kapal wisata, Wilcox yang menemui Montgomery kembali dicari perintah atasannya itu, yang menyuruhnya agar segera menemukan dan menghabisi Kozlov. Namun kali ini, Wilcox tak ragu untuk menolaknya. Ia bahkan nampaknya telah bekerja sama dengan Edward karena tak lama kemudian, sejumlah petugas datang dan langsung menangkap Montgomery. Di akhir film, nampak Sofia dan anaknya yang tengah berada di sebuah taman kota. Terlihat juga Kozlov yang mengendap-endap memperhatikan istri dan anaknya itu dari kejauhan. Namun sayangnya, ia tak bisa lebih dekat dengan keluarganya tersebut, menyusul adanya sejumlah agen FBI yang membuntuti setiap aktivitas dari Sofia dan anaknya. Tak lama kemudian, Edward diam-diam menghampiri Kozlov dan memberikannya paspor serta sejumlah berkas yang akan mengantar mantan militer itu untuk pergi bersembunyi di tempat lain. Edward juga menyampaikan bahwa Wilcox telah berjanji akan mempertemukan Kozlov dengan keluarganya, setidaknya selama beberapa bulan ke depan atau setelah penyelidikan kasus korupsi di penjara terselesaikan. Dan kisah ini pun berakhir.